Selamat pagi semuanya, salam sehat. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Abror di acara yang sama-sama kita tunggu-tunggu, yaitu acara Bincang Pengawasan. Kali ini di edisi yang ke-26 kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa dan kita akan membincang masalah yang sangat menarik. Tapi sebelum itu saya ingin menyapa dulu para audiens kita, para satker di Kementerian Agama, mulai dari Eselon 1 Pusat, kemudian Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, kemudian ada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, selanjutnya ada Balai Diklat Keagamaan dan UPT Asrama Haji, dan Madrasah Negeri di seluruh Indonesia. Nah, untuk edisi kali ini, di samping saya sudah ada bintang tamu yang sangat istimewa dan sangat kompeten di bidangnya, yaitu yang kami hormati Bu Nur Hidayati. Beliau adalah Auditor Madya di Inspektorat Wilayah 3, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Ya Bu, mungkin untuk mulai acara bincang-bincang kita pada hari ini, mungkin perkenalan dulu ya Bu. Bu Nur udah lumayan lama Bu ya di Kementerian Agama Bu ya? Tahun berapa Bu masuk Kementerian Agama? Lumayan. Baik. Terima kasih Pak Muhammad Abror atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh satuan kerja yang ada di lingkungan Kementerian Agama, baik Eselon 1, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kabupaten Kota, Perguruan Tinggi, Madrasah, dan UPT. Saya Nur Hidayati, lahir di Pekalongan 53 tahun yang lalu. Jadi bukan masih muda lagi, tapi sudah usia senja. Saya masuk di Inspektorat Jenderal itu tahun 1994. Kemudian diangkat menjadi pemeriksa. Waktu itu namanya masih pemeriksa. Belum auditor Bu ya? Belum auditor, yaitu pemeriksa pembangunan. Waktu itu saya sempat protes Pak Abror. Kenapa saya ditempatkan menjadi auditor atau pemeriksa pembangunan? Sementara latar belakang pendidikan saya itu pendidikan agama Islam, guru. Karena waktu itu di inspektorat itu pembagiannya per bidang. Jadi ada inspektorat atau inspektur bidang tugas fungsi, inspektur bidang keuangan, BNN, keuangan, dan inspektur pembangunan. Nah, pada saat itu inspektur pembangunan dijabat oleh almarhum Pak Sofi. Nah, di tengah perjalanan baru menduduki pemeriksa sekitar nggak sampai 1 bulan, ada penugasan. Pada saat mau ada penugasan dari pimpinan dipanggil saya, ini ada tawaran diklat. Saya bilang kamu boleh pilih mau melaksanakan tugas audit atau memeriksa atau mau diklat. Waktu itu saya ambil keputusan langsung, saya ambil diklat karena saya mau ke lapangan melakukan pemeriksaan, tapi saya belum punya alat yang mau saya pakai. Akhirnya kami melakukan ikut mengikuti diklat terkait dengan masalah pembangunan. Jadi saya dari mulai CPNS sampai sekarang tetap di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Jadi semua wilayah sudah saya duduki di situ, mulai dari pengangkatan pertama di Inspektorat Pembangunan, kemudian waktu itu berubah namanya menjadi Inspektur Regional. Saya di Inspektur Regional dari 2003 sampai 2005. Kemudian dari regional berubah menjadi wilayah yang sampai sekarang menjadi Inspektorat Wilayah. Saya waktu itu perpindahan dari regional ke wilayah 2. Kemudian 5 tahun kemudian saya ke wilayah 1, 2009. Kemudian 2011 saya ke Inspektorat Investigasi dari 2011 sampai 2015. Dan mulai Februari 2016 saya sampai sekarang itu ditempatkan di Inspektorat Wilayah 3 sampai sekarang. Itu Pak Abror perkenalan saya terkait itu. Jadi saya masih setia dari awal, dari mulai CPNS sampai sekarang di Inspektorat
Jenderal Kementerian Agama. Itu sekilas. Ya, itu menurut saya pengalaman dan perjalanan karir yang sangat luar biasa Bu ya. Udah, kalau saya nggak salah itu udah 26 tahun Bu ya. Ya. Dulu masih namanya masih di Departemen Agama, sekarang Kementerian Agama ya. Dan sudah banyak pengalaman dalam hal pengawasan. Nah, terkait dengan perbincangan kita hari ini Bu, kita punya topik yang sangat menarik Bu, dan sangat kalau saya boleh bilang mungkin sangat krusial dan sangat penting untuk kita ketahui bersama, mulai dari kita di Inspektorat Jenderal, kemudian di Satker sampai ke daerah gitu Bu. Nah, topik yang saya maksud adalah tentang revaluasi barang milik negara di Kementerian Agama. Nah, mungkin gini Bu, kan audiens kita di YouTube atau di media sosial lainnya mungkin kebanyakan memang dari Satker Kementerian Agama. Cuman tidak tertutup kemungkinan juga masyarakat umum menonton video kita. Jadi mungkin masih ada yang bertanya-tanya, barang milik negara itu apa sih gitu. Nah, mungkin Ibu bisa ngasih penjelasan dulu sebagai pembuka Bu, barang milik negara itu apa Bu? Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan Mas Abdul, saya terutama dari mulai dulu diangkat menjadi pemeriksa pembangunan dengan beralihnya dokumen penganggaran dari dulu awal itu kan DIK, daftar isian kegiatan, dan DIP, daftar isian proyek, menjadi DIPA. Itu dengan sendirinya yang namanya bidang pembangunan sudah tidak ada, dilebur menjadi di keuangan dan BUMN. Nah, semenjak itu penugasan saya khususnya itu bervariasi antara keuangan BUMN. Tetapi begitu kami di wilayah 3 dipercaya oleh Pak Inspektur sebagai koordinator untuk bidang BUMN. Nah, terkait dengan bidang BUMN itu apa sih ya? BUMN itu adalah barang milik negara yang diperoleh dari anggaran, pendapatan, dan belanja negara, dan perolehan yang lain yang sah. Nah, perolehan yang lain yang sah ini bisa dari yang sifatnya hibah, ya, kemudian karena adanya perjanjian, bisa juga karena adanya putusan dari lembaga penegak hukum yang sudah memiliki kekuatan. Jadi BUMN itu tidak hanya murni barang milik negara yang dibeli atau diperoleh dari anggaran APBN. Jadi ada juga yang diperoleh dari hal-hal yang lain, tetapi yang secara menurut kepentingan. Nah, mungkin itu terkait dengan, mungkin biar mereka juga tahu apa sih itu BUMN. Baik, terima kasih Bu untuk penjelasannya apa itu BUMN. Nah, sekarang saya mau masuk ke topik ini Bu, revaluasi BUMN. Revaluasi BUMN kalau di Kementerian Keuangan itu kalau nggak salah secara resminya bukan revaluasi Bu, cuman inventarisasi dan penilaian kembali ya Bu ya. Cuman kita lebih mengenal dengan istilah revaluasi. Nah, bisa Ibu ceritakan Bu, inventarisasi dan penilaian itu atau revaluasi BUMN itu apa sih Bu sebenarnya Bu? Baik, memang dalam siklus pengelolaan BUMN seperti yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 ya tentang pengelolaan BUMN. Di situ ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan kaitannya dengan proses pengelolaan BUMN. Nah, di antaranya itu yaitu penilaian BUMN atau penilaian barang milik negara. Kalau secara ketentuan, siklus penilaian ini dilakukan untuk yang sifatnya aset tetap itu 5 tahun sekali. Tetapi kalau yang sifatnya persediaan dan konstruksi dalam pekerjaan itu minimal 1 tahun. Tapi kalau kami boleh memberikan saran, karena laporan keuangan itu sendiri disusun tiap semester. Jadi usahakan dilakukan stock of non khususnya yang persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan itu per semester. Tapi kalau secara ketentuan memang khusus persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan atau KDP itu setiap tahun. Nah, kalau untuk aset tetap secara keseluruhan itu memang siklusnya 5 tahunan. Nah, sementara kalau untuk inventarisasi itu sendiri ya, itu kan kegiatan semacam pendataan, kemudian inventarisasi dan pelaporan. Artinya
sebelum sampai ke tahap penilaian ya, itu satuan kerja melakukan inventarisasi dulu, pendataan terhadap BUMN yang dimiliki. Nah, atas dasar inventarisasi itu kemudian bikin laporan, kemudian baru proses penilaian. Nah, proses penilaian itu adanya bukan satuan kerja, tapi yang memiliki kewenangan melakukan penilaian itu adalah Kementerian Keuangan, yang dalam hal ini yaitu di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN, yang pelaksanaannya dilimpahkan ke KPKNL atau Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara. Itu adanya di masing-masing provinsi ada, kabupaten kota ada, tetapi tidak semua kabupaten kota itu ada. Bisa jadi satu provinsi itu ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat. Ini kalau untuk terkait proses ini seperti itu. Sangat menarik Bu ya, membahas masalah revaluasi BUMN. Ya. Nah, tadi mungkin Ibu juga udah menyinggung peraturan yang mendasari dilaksanakannya revaluasi BUMN ini. Mungkin ada penjelasan yang lebih detail lagi, mungkin ada yang mendasari dilaksanakannya revaluasi BUMN ini mungkin ada dari Kementerian Keuangan, kemudian dari kita sendiri dari Kementerian Agama, seperti apa Bu? Baik, kalau secara rutin ya, secara periodik memang penilaian atas BUMN itu dilakukan per 5 tahun sekali. Itu istilahnya memang amanah dari konstitusi ya, amanah dari peraturan. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak setiap 5 tahun dilaksanakan penilaian. Seperti contoh di kita itu atau di Kementerian Agama itu 2007 itu dilakukan penilaian, kemudian baru dilakukan penilaian lagi itu di 2017 sampai dengan 2018. Jangka waktu yang cukup panjang juga untuk melakukan pendataan dan segala macam gitu. Jadi kalau secara aturan memang untuk pengelolaan BUMN sendiri itu kan induknya di PP 24 2014 ya. Nah, kemudian ada turunannya yaitu Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2017 tentang penilaian kembali barang milik negara atau barang milik negara. Kemudian kalau secara teknis ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 111 tahun 2017 tentang penilaian kembali BUMN atau BUMN, dan ada lagi yang lebih spesifik itu yaitu pedoman pelaksanaan penilaian kembali BUMN. Itu ada di Peraturan Menteri Keuangan nomor 118 tahun 2017 yang sudah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 57 2018. Jadi secara spesifik itu kalau untuk pedoman pelaksanaan penilaian kembali itu ada di tataran teknisnya yaitu di Peraturan Menteri Keuangan. Tapi kalau induknya dasarnya jadi di peraturan pemerintah dan atas yang memang pelaksanaan revaluasi BUMN ini adalah kita melaksanakan amanat dari peraturan pemerintah Bu ya, amanat dari konstitusi. Nah, dalam melaksanakan revaluasi BUMN ini Bu, kan kita seperti kita ketahui BUMN ini kan jenisnya banyak sekali Bu ya. Apalagi di Kementerian Agama, mulai dari seperti gedung, bangunan, tanah, terus sampai ke laptop misalnya, dan itu banyak sekali Bu. Nah, untuk revaluasi ini sendiri yang menjadi objek yang dilaksanakan penilaian dan inventarisasi dan penilaian ini apa saja Bu? Apakah semuanya atau memang dibatasi gitu Bu? Iya. Kalau terkait dengan apa sih yang menjadi objek revaluasi atau menjadi objek penilaian kembali BUMN ya. Kalau berdasarkan peraturan presiden yang tadi saya sebutkan nomor 75 itu memang untuk penilaian kembali itu terhadap aset tetap ya. Aset tetap itu apa sih? Aset tetap itu ya aset berwujud yang memiliki nilai manfaat lebih dari 12 bulan ya. Itu bentuknya tanah, gedung dan bangunan, kemudian satunya jalan, irigasi dan jaringan. Jalan dan ini bisa terdiri dari jembatan ya, kemudian jalan. Kalau irigasi itu bangunan air, karena memang pengistilahan ya, saya katakan pengistilahan nama-nama bentuk barang ini dari tahun pertama mulai dulu ada pendataan kan selalu berubah.
Jadi di aplikasinya sendiri kan selalu ada perubahan, selalu update mengikuti perkembangan. Jadi memang khusus yang dilakukan revaluasi BNN yang dilakukan di 2017-2018 kemarin itu spesifik khusus berupa tanah, gedung dan bangunan, kemudian jalan, jembatan dan irigasi. Sementara untuk barang milik negara yang sifatnya atau berupa peralatan mesin itu belum dilaksanakan. Itu pun terhadap tanah, gedung dan bangunan jalan ini dibatasi yang perolehannya sampai dengan 31 Desember 2015. Jadi yang sudah dilakukan penilaian kembali itu berupa tanah, gedung dan seperti itu yang perolehannya sampai dengan 31 Desember 2015. Berarti masih ada juga BNN yang berupa bentuknya yang sama, objeknya sama, tapi yang perolehan 1 Januari 2016 sampai sekarang itu belum dilakukan penilaian. Itu Mas Abdor. Jadi memang kalau bicara BNN itu sebenarnya asik ya, luas banget cakupannya gitu. Karena penataan BNN itu sendiri ada 10 langkah. Salah satunya yang kita bicarakan hari ini yaitu tentang penilaian kembali BNN. Ya Bu, mungkin bisa diminum dulu ini jahe Bu. Oh iya. Insya Allah bermanfaat juga buat Amin. kesehatan. Terima kasih Mas Abrar. Baik Bu, saya mau lanjut Bu ke perbincangan kita yang selanjutnya. Saya dan mungkin juga audiens yang lain ingin mengetahui Bu, proses pelaksanaan revaluasi BNN itu seperti apa sih Bu? Mulai dari awal sampai nanti keluar hasilnya seperti apa ya Bu? Baik, terima kasih. Terkait dengan proses penilaian kembali itu sendiri ya, memang kan banyak tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan. Nah, kalau kita lihat di peraturan pemerintah, peraturan presiden nomor 75, di situ ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh satuan kerja yang akan dilakukan penilaian. Seperti nomor 1 itu yang paling penting penyiapan data awal. Penyiapan data awal itu nanti mulai dari kodifikasi kode barang, kemudian perolehan tahun berapa, nilai perolehannya berapa, nilai bukunya berapa, dan sebagainya. Kemudian terkait dengan dokumen lain, misalnya tanah, berarti dokumen yang dimiliki itu apa, sertifikat, ya. Nanti biar form yang dia isi itu sesuai dengan dokumen yang ada. Kemudian setelah dilakukan disiapkan data awalnya itu dilakukan yang tadi namanya inventarisasi. Nah, inventarisasi itu tadi didata ya, dicocokkan, dilaporkan dari data awal itu tadi. Nah, kegiatan penyiapan data awal inventarisasi ini dilakukan oleh seluruh satuan kerja yang mau dilakukan penilaian. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah penilaian. Nah, penilaian ini kewenangannya ada di Kementerian Keuangan yang tadi dilimpahkan ke DJKN atau ke DJKN, dan DJKN pelimpahannya ke KPKNL yang ada di masing-masing provinsi. Jadi ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam proses penilaian BNN itu. Kemudian setelah dilakukan penilaian, ada yang namanya laporan hasil penilaian dalam bentuk LHIP. Nah, LHIP itu ada masuk di BA 01, 02, 03 sampai 09. Kemudian yang perlu mendapat perhatian dari seluruh satuan kerja yaitu berita atau BA 06, yaitu BNN yang tidak ditemukan. Nah, ini yang perlu mendapat perhatian dari seluruh satuan kerja yang harus ditindaklanjuti hasil penilaian itu, yang kita biasa teman-teman bilang BA 06 atau berita acara 06, itu isinya yang BNN tidak ditemukan. Nah, kemudian setelah dilakukan beberapa tahapan itu, sudah ada penyiapan data awal, sudah dilakukan inventarisasi, kemudian sudah dilakukan penilaian oleh KPKNL setempat, kemudian dilakukan tindak lanjut oleh satuan kerja yang
menindaklanjuti itu ada juga satu kegiatan yang tidak kalah pentingnya, yaitu monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring dan evaluasi ini yang sering kami temukan di lapangan itu kurang mendapat perhatian dari satuan kerja, terutama pimpinannya. Karena bagaimanapun untuk mengetahui sejauh mana tindak lanjut dari hasil penilaian itu perlu dilakukan yang namanya monitoring dan evaluasi. Mungkin itu tahapan-tahapan proses penilaian yang harus dilakukan. Tapi yang itu tadi ada pemilihan mana yang menjadi tahapan itu yang dikerjakan di satuan kerja dan mana tahapan yang dilakukan oleh KPKNL. Karena KPKNL juga melakukan penilaian terhadap seluruh institusi yang ada di kementerian lembaga, tidak hanya Kementerian Agama. Jadi biasanya mereka dijadwal. Misalnya waktu pelaksanaan penilaian itu tanggal sekian sampai sekian bulan ini kementerian apa, sekian kementerian apa. Nah, biasanya seperti itu. Ya, sangat menarik, Bu. Terkait penjelasan Ibu tadi Ibu sudah menjelaskan mungkin beberapa proses. Di dalam proses itu ada beberapa instansi yang terlibat. Nah, seperti Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN. Kemudian kalau di kementerian kita sendiri, Kementerian Agama, pasti Biro Keuangan dan BUMN di Sekretariat Jenderal juga terlibat. Nah, kita juga Inspektorat Jenderal Kementerian Agama pasti terlibat, dan tentunya Satker yang dilakukan evaluasi itu sendiri. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan lebih detail pembagian perannya itu seperti apa, Bu? Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa proses penilaian barang milik negara itu melibatkan beberapa institusi, terutama di sini yaitu Kementerian Keuangan selaku pengelola barang ya, selaku yang memiliki barang itu Kementerian Keuangan. Kemudian Kementerian Lembaga, di sini ada Kementerian Agama yang selaku pengguna barang, yang menggunakan barang, bukan pemilik tapi pengguna. Nah, kemudian satuan kerja, pengguna barang di kementerian ini kan dilimpahkan ke masing-masing satuan kerja. Nah, kemudian di sini juga ada inspektor. Nah, peranan masing-masing itu sesuai dengan kewenangan yang ada. Memang untuk Kementerian Keuangan ya biasalah untuk rumusan kebijakan ya, rumusan kebijakan terkait dengan bagaimana teknis pelaksanaan penilaian segala macam, itu kewenangannya di Kementerian Keuangan. Kemudian melakukan koordinasi terkait bagaimana pelaksanaan penilaian itu tadi ya, koordinasi internal mereka antara DJKN dengan KPKNL yang ada di provinsi mereka masing-masing. Jadi itu tadi melalui penjadwalan ya, misalnya waktu itu contoh misalnya di provinsi Lampung itu kan ada 2 KPKNL ya, KPKNL di Kota Bandar Lampung dan KPKNL Kota Metro. Itu sudah dijadwal mana untuk kementerian yang lain, misalnya mana untuk dinas PUPR kapan, Kementerian Agama kapan. Jadi mereka sudah dijadwal seperti itu. Kemudian ini yang menjadi titik tolaknya di kementerian itu melakukan penilaian. Jadi tadi sudah menyusun atau yang menetapkan regulasinya, bagaimana regulasi terkait penilaian. Kemudian beliau yang di Kementerian Keuangan juga yang mengkoordinasi terkait pelaksanaan di KPKNL-nya dan pelaksanaan penilaian. Nah, kemudian setelah itu tadi setelah dilakukan penilaian juga ada yang namanya monitoring dan penyampaian hasil pelaksanaan penilaian kembali, ini yang dalam bentuk LHIP. Nah, sementara untuk Kementerian Agama ya, di sini secara teknis memang adanya di Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, yaitu lebih pasnya di Biro Keuangan dan BUMN. Itu yang memiliki artinya diberi mandat, diberi kewenangan untuk melakukan pengelolaan BUMN di lingkungan Kementerian Agama. Nah, kewenangan apa sih yang dimiliki oleh Kementerian Agama dalam hal ini? Yaitu satu, itu tadi menyiapkan data awal terkait dengan BUMN yang akan dilakukan penilaian. Tetapi kemudian melaksanakan inventarisasi, ya. Jadi data awal terkait dengan BUMN yang ada di lingkungan Satker, kemudian melakukan inventarisasi pendataan terhadap BUMN yang ada, melaksanakan tindak lanjut nih, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian kembali yang sudah dilaksanakan oleh DJKN atau KPKN masing-masing wilayah.
Nah, dari semua kegiatan itu tadi ujungnya adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Jadi tadi ada rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada proses penilaian, tapi kewenangannya beda-beda. Ada yang menjadi kewenangan Kementerian Keuangan, ada yang menjadi kewenangan Kementerian Agama. Kemudian kalau kita lihat kewenangan yang ada di kementerian itu pelimpahannya ke satuan kerja masing-masing. Jadi yang melakukan pendataan, menyiapkan data awal, yang melakukan inventarisasi BUMN itu adanya di satuan kerja. Nah, kemudian apa sih peranan inspektorat dalam kondisi seperti ini ya? Nah, seperti diamanahkan di Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, di situ bahwa salah satu peran inspektorat yaitu melakukan review. Nah, melakukan review terhadap hasil penilaian yang sudah dilakukan oleh KPKN setempat. Nah, itu seperti yang telah dilaksanakan Inspektorat Jenderal kemarin di tahun 2019 atas hasil penilaian BUMN di tahun 2017-18. Mungkin itu Mas, kalau pembagian kewenangannya masing-masing sesuai dengan yang diamanahkan di Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2017 itu seperti itu. Ya, terima kasih Bu penjelasannya Bu, sangat jelas Bu. Ya, saya mau melanjutkan ke pertanyaan berikutnya Bu. Kalau nggak salah tahun 2007 itu sudah pernah dilakukan evaluasi BUMN Bu ya, benar Bu ya? Namun hasilnya sempat ditolak oleh BPK Bu ya. Kalau saya salah mau dikoreksi Bu. Ya. Benar Bu ya? Jadi bukan yang tahu penilaian BUMN yang dilaksanakan di 2007 ya. Bukan ditolak oleh BPK. Kebetulan waktu itu opini laporan keuangan Kementerian Agama itu masih belum memuaskan. Ya. Istilahnya seperti itu. Jadi bukan berarti, tapi memang salah satu diantaranya terkait pengelolaan BUMN. Oke. Gitu. Ya Bu, kita lanjutkan Bu. Ya. Tahun 2007 kita sudah melakukan proses revaluasi BUMN, kemudian tahun 2017 sampai 2018 juga dilakukan kembali revaluasi BUMN, dan hasilnya sangat menggembirakan karena di tahun 2019 di mana hasil revaluasi 2017-2018 itu telah dimasukkan ke laporan keuangan Kementerian Agama, dan kita alhamdulillah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian Bu, WTP dari BPK. Nah, itu kan suatu pencapaian yang sangat luar biasa. Mungkin Ibu bisa menceritakan perbedaan antara revaluasi tahun 2007 dengan 2017-2018 Bu. Baik. Seperti saya tadi sampaikan, memang siklus penilaian barang milik negara itu kan amanah aturan kan 5 tahun sekali ya dilaksanakan. Nah, di Kementerian Agama itu di 2007 memang pernah dilakukan penilaian BUMN, dan itu juga masuk ke dalam laporan keuangan. Tetapi karena opini laporan keuangan pada tahun 2007 itu memang belum cukup menggembirakan buat kami semua. Jadi ya salah satunya diantara masalah pengelolaan BUMN. Kemudian setelah 2007 baru ada lagi penilaian BUMN di 2017 sampai 2018. Nah, untuk penilaian BUMN 2017-2018 ini kemudian di tahun 2018 akhir kan dilakukan audit oleh BPK. Ternyata hasil pelaksanaan penilaian BUMN yang sudah ditindaklanjuti oleh satuan kerja terutama di Kementerian Agama itu hasil audit tujuan tertentu ya waktu itu kalau tidak salah ya, audit melakukan audit tujuan tertentu khusus pengelolaan BUMN, dalam hal ini lebih spesifik terhadap hasil penilaian pembentuk evaluasi BUMN. Nah, hasil audit BPK itu bukan hanya di Kementerian Agama Mas Abror, ternyata 82 lembaga kementerian itu hasilnya sama, tidak diterima oleh BPK. Jadi atas dasar itu BUMN yang sudah dilakukan penilaian yang awalnya sudah masuk di laporan keuangan 2018 ya, dikeluarkan kembali atau istilahnya di take out melalui mekanisme take out. Nah, take outnya ini seperti apa? Nah, seharusnya
BUMN yang sudah dilakukan penilaian kembali itu di take off, dimasukkan kembali ke masing-masing satker. Tetapi karena waktu itu kalau kita lihat jumlah satuan kerja itu kan lumayan banyak, 4.400 sekian satuan kerja. Akhirnya atas kebijakan masuklah BUMN yang sudah dilakukan penilaian itu melalui Satuan Kerja Konsolidasi atau Satkon yang ada di Kementerian Agama, artinya di pusat. Jadi semua NUP, semua BUMN yang sudah dilakukan penilaian itu dikeluarkan, dimasukkannya ke lewat Satuan Konsolidasi, Satker, namanya Satkon, Satuan Kerja Konsolidasi. Nah di sini nih semua NUP yang sudah dinilai itu Pak Abror masuk di Satkon itu. Nah kemudian di 2000 atas rekomendasi hasil PPK itu dilakukanlah yang namanya penilaian kembali atau reevaluasi BUMN terhadap barang yang sama, terhadap BUMN yang sama, ya, terhadap BUMN yang sama yang sudah dilakukan reevaluasi, yang sudah dilakukan penilaian di tahun 2017 sampai 18. Nah, kalau kita lihat di 2017 sampai 2018 itu BUMN yang dilakukan penilaian itu sebanyak 62.857 NUP, ya, 60.857 NUP. Ini seluruh BUMN di Kementerian Agama yang dilakukan penilaian kembali, dan akhirnya di 2019 itu yang dilakukan penilaian kembali atau penilaian ulang terhadap NUP itu. Nah, pada saat 2017-18 itu dari 62.000 NUP itu BUMN yang ditemukan itu ada 50.615 NUP itu yang ditemukan. Kemudian yang tidak ditemukan itu 8.973 NUP yang masuk di BA06 tadi itu. Kemudian ada BUMN berlebih. Itu jumlah totalnya kalau yang berlebih itu sekitar 3.224. Nah, PR kita di Kementerian Agama yaitu menindaklanjuti yang ada di BA06 atau BUMN yang tidak ditemukan itu yang 8.973 NUP itu. Nah, akhirnya di 2019 hasil penilaian kembali itu sudah dilakukan penilaian ulang. Nah, peran kita inspektorat melakukan review. Makanya kebijakan pimpinan kami di 2019 itu ada tim yang melakukan review terhadap BUMN itu dari mulai bulan April sampai September. Termasuk saya nih, Mas Abror. Jadi saya di 2019 itu lebih banyak melaksanakan tugas review daripada melaksanakan audit kinerja. Nah itu di situ. Jadi hasil penilaian kembali yang sudah dilaksanakan itu kami inspektorat melakukan review, ada wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4 sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Nah alhamdulillah 2019 diaudit oleh BPK, hasilnya seperti kita lihat menyumbang di opini laporan keuangan masih bisa mempertahankan wajar tanpa pengecualian. Tetapi apakah berhenti di situ Mas Abror? Enggak, ternyata dari 8.973 NUP yang tidak ditemukan BUMN itu tadi masih ada tersisa sekitar 1.432 NUP yang masih tersaji di neraca satuan kerja per tanggal 31 Desember 2019. Artinya apa? Berarti masih ada sekitar 1.432 NUP yang belum ditindaklanjuti oleh satuan kerja. Nah itu yang oleh pimpinan kami sekarang ini menjadi PR untuk dilakukan review lagi oleh inspektorat. Nah ini yang 1.432 itu tersebar di 32 provinsi. Jadi ada 2 provinsi yang alhamdulillah tidak ada NUP yang masih belum ditindaklanjuti. Itu Mas Abror terkait pelaksanaan penilaian kembali 2007, 2017 dan 2018. Perbedaannya di mana seperti tadi. Ya,
ini kalau menurut saya pekerjaan yang sangat luar biasa Bu ya, karena kita harus menilai kembali dan mereview sampai 62.000 lebih NUP. Dan di tahun ini juga masih berlanjut Bu ya untuk proses reviewnya di tahun 2020 ini. Nah, tantangan apa Bu yang akan kita hadapi di Kementerian Agama, khususnya di Inspektorat Jenderal dalam melanjutkan review evaluasi BUMN di tahun ini Bu, dan mungkin tahun yang akan datang? Baik, gini Mas Abrol, seperti tadi saya sampaikan, di 2017-2018 itu sudah dilakukan penilaian atas BUMN, kemudian diulang di 2019. Ternyata tidak semua satuan kerja itu melakukan atau mengajukan form pendataan untuk penilaian itu seluruh NUP yang ada. Jadi misal nih, salah satu madrasah dia sebenarnya punya BNN tercatat yang terkait tanah, gedung bangunan, jalan, jembatan irigasi, misalnya dia punya 10 NUP. Tetapi pada saat 2017-2018 dilakukan penilaian itu, dia hanya mengajukan 7. Jadi ada 7 NUP yang belum dilakukan penilaian, ya. Nah, akhirnya di 2020 ini NUP BUMN yang belum dilaksanakan penilaian di 2017-2018 itu dilakukan penilaian di 2020. Jadi bukan penilaian BUMN terhadap BUMN yang baru, tapi terhadap BUMN yang sama perolehan sampai 31 Desember 2015. Jadi yang memang waktu itu tertinggal, ya, belum dilaksanakan penilaian pada saat itu. Kalau bicara kendala, pasti adalah Mas Abrol, namanya pelaksanaan tugas. Biasanya yang sering kami temukan di lapangan itu satu, kalau ada pergantian pimpinan satuan kerja, maka petugas operator ya yang menangani BUMN ikut diganti. Nah, pergantian ini kadang-kadang tidak adanya transfer ilmu oleh pejabat sebelumnya. Jadi bisa jadi operator yang sebelumnya itu nggak mau memberikan pengetahuan atau sharing pengetahuan pegawai yang baru. Pernah kita ketemukan kemarin di salah satu provinsi itu mau dilakukan review, dia itu petugas baru tidak memiliki data sama sekali, Mas Abram. Jadi data BUMN yang lama itu sama petugas yang lama dihapus. Kan itu termasuk kendala ya, termasuk istilahnya tantangan buat satuan kerja itu sendiri bagaimana melakukan pembinaan terhadap bawahannya gitu kan ya. Itu hal-hal yang sering kami temukan seperti itu. Itu terkait dengan penggantian petugas yang mengikuti pimpinan. Jadi pimpinannya baru, tugasnya juga diganti. Seharusnya untuk hal-hal yang spesifik seperti ini, pengelolaan BUMN kan perlu orang yang memiliki ketekunan, ketelitian gitu ya Mas ya. Jadi kalau boleh berharap atau boleh kasih saran sih, sebaiknya meskipun pimpinannya berganti ya, tetapi tidak serta-merta petugas atau operator yang menangani BUMN itu juga diganti. Tapi minimal ada jeda waktu untuk mereka belajar dulu. Jadi itu menurut saya termasuk kendala yang sangat urgent yang harus segera ditindaklanjuti terkait dengan pelaksanaan PKL ini, Mas Abra. Kalau terkait misalnya kondisi kita saat ini di tengah pandemi, mungkin menjadi kendala atau jadi tantangan tersendiri nggak Bu? Ya, kondisi pandemi ini juga secara otomatis sedikit ya, saya katakan sedikit, kenapa? Karena sebenarnya bisa juga dilakukan melalui virtual, apalagi yang BUMN tidak ditemukan itu masuk kategori 1-9. 1-9 itu kan misalnya yang kesalahan kodifikasi tercatat di satker lain, penggabungan NUP, barang sudah dihibahkan, dialih statuskan tapi masih tercatat gitu kan, kegiatan renovasi dicatat di BUMN sendiri. Nah, kalau dia masuk di klasifikasi 1-9,
itu bisa tindak lanjut, karena tindak lanjutnya itu di aplikasi Mas Abror, melalui sinkronisasi di Siman ya, kemudian di Simat, baru rekon melalui rekon pada saat semester masuk penyusunan laporan keuangan. Itu bisa. Kecuali kalau untuk yang klasifikasi 10 dan 11. Kalau yang 10 kan kita tahu BNN tidak ditemukan fisiknya, dan yang 11 tidak dapat ditelusuri. Memang kalau secara aturan pada saat melakukan review atau pada saat melakukan penilaian harus turun ke lokasi. Tetapi bisa juga disiasati melalui video call ya. Video call yang dari Satker itu di lokasi menjelaskan ini dulu posisi di sini tuh dulu ada bangunan ya, kemudian ada renovasi atau ada pemeliharaan tapi nilainya cukup signifikan dibandingkan dengan harus ini bangunan yang lama dirobohkan ya, tetapi tidak melalui mekanisme penghapusan dulu. Kemudian renovasi di lokasi yang sama itu dicatat sebagai BMN tersendiri. Akhirnya kalau secara fisik BMN-nya hanya 1, tetapi secara pencatatan ada 2. Nah, sepanjang dari pihak satuan kerja atau pimpinan bisa menjelaskan pada saat kita melakukan video call, kemarin hasil kami rakor dengan DJKN itu bisa diterima. Artinya tidak harus kita turun ke lapangan dalam kondisi seperti ini, bisa melalui virtual. Tapi itu tadi yang bisa menjelaskan kondisi BNN yang ada di lingkungan satuan kerja mereka. Itu tadi makanya saya sampaikan penggantian operator antara yang lama dengan yang baru minimal ada proses knowledge di situ lah, ada proses transfer ilmu ya. Dan tadi saya sampaikan akan mengalami kesulitan pada saat penilaian kalau yang mendampingi tim penilai itu orang baru yang tidak mengetahui histori dari BMN itu Mas. Makanya banyak sebenarnya kalau kita terisik dari yang 8.000 sekian NUK yang masuk di kategori BMN tidak ditemukan itu, setelah diteliti satu persatu ini dulu ceritanya gimana. Nah, kita siapkan tadi penyiapan data awal itu sangat penting. Kita punya DNA. Ini bangunan yang dimiliki mana aja, NUK-nya berapa aja, itu seperti itu. Jadi kalau dalam kondisi seperti ini, seperti saya sampaikan, tidak harus ke lokasi secara keseluruhan karena ya kita di kondisi seperti ini kan sangat riskan ya Mas Abor, bisa melalui virtual dengan catatan yang menjelaskan BNN yang ada di lokasinya itu yang mengetahui histori BNN itu sendiri. Mungkin itu Mas Abor ya. Ya, sangat menarik Bu. Dan kita tadi udah berbincang sangat panjang dari awal sampai Ibu menjelaskan kendala dan tantangan yang akan dihadapi. Nah, saya jadi penasaran nih Bu, apa sih Bu manfaat yang kita peroleh dari pelaksanaan revaluasi BMN ini selain kita melaksanakan amanat undang-undang Bu ya? Apa Bu manfaatnya Bu yang kita dapatkan Bu? Manfaatnya itu sangat baik sekali, terutama dalam pengelolaan BMN ya Mas ya. Karena kan dalam menyusun laporan keuangan itu kan ada neraca ya. Dari laporan keuangan masing-masing kementerian menjadi laporan keuangan pemerintahan pusat. Nah, itu di situ salah satu manfaatnya yaitu penyusunan neraca pemerintah pusat. Jadi dari itu tadi berdasarkan dari laporan dari masing-masing provinsi, masing-masing kementerian menjadi neraca laporan pusat. Baik Bu, jadi salah satu manfaat dari pelaksanaan revaluasi BMN ini adalah untuk ini Bu, yang untuk penyusunan neraca laporan keuangan pemerintah pusat Bu ya. Dan mungkin juga dari proses revaluasi ini apakah misalnya nilai aset kita yang tercatat di laporan keuangan itu bisa naik atau bagaimana Bu? Nah, terkait dari hasil penilaian itu, kalau terkait dengan tanah, mungkin karena harga tanah setiap tahun naik, mungkin dengan sendirinya nilai bukunya menjadi naik. Tapi kalau terkait dengan gedung, bangunan, kemudian jalan, jembatan, kan yang namanya BMN seperti itu kan ada nilai penyusutan setiap tahun. Dengan sendirinya nilai akhir ya, atau nilai buku terkait dengan BMN gedung,
bangunan itu akan mengalami turun. Ya inilah salah satu manfaat dari penilaian kembali itu kan tadi untuk penyusunan neraca pemerintahan pusat, kemudian untuk penetapan pemanfaatan sewa, kan ada BUMN kita yang disewakan. Nah, dengan dilakukan penilaian itu kan ketemu nilai wajar. Nah, nilai wajar itu yang nanti dijadikan dasar untuk penetapan sewa. Gitu ya. Kemudian ini yang lagi ngetren, selain dua manfaat tadi, ada untuk hal-hal yang lain tetapi sesuai dengan ketentuan. Sekarang lagi hampir di semua kementerian, termasuk Kementerian Agama, ada pembiayaan untuk beberapa pos kegiatan yang sumbernya dari surat berharga syariah negara (SBSN). Jadi salah satu di antara sekian manfaat dari penilaian itu seperti itu, bisa dijadikan dasar karena kan aset itu kan untuk mengetahui berapa sih nilai kekayaan Kementerian Agama yang bisa dijadikan dasar untuk menetapkan yang tadi itu anggaran berapa yang diperlukan untuk SBSN bisa disandingkan dengan nilai aset yang dimiliki. Mungkin itu Mas Abdul. Ya Bu, saya punya pertanyaan terakhir Bu. Apa itu? Tahun 2019 kemarin kan tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama sudah melakukan review evaluasi BUMN Bu ya. Dan itu pekerjaan yang sangat panjang maraton. Dan banyak maraton dan kita melaksanakannya hampir di seluruh wilayah Indonesia. Nah, mungkin Ibu dan tim Ijen Kementerian Agama punya pengalaman cerita tersendiri, mungkin suka dukanya Bu dalam melaksanakan proses review ini Bu. Iya, baik, makasih. Kalau terkait pengalaman kami melakukan review, kami hanya bisa menyampaikan apa yang kami laksanakan ya, tidak bisa mengeneralisir untuk semua wilayah gitu, karena masing-masing punya tanggung jawab. Kalau di kami wilayah 3 memang untuk penugasan review ini dibagi 2 tim. Ada 2 tim yang melakukan review terhadap 8 provinsi, yaitu tim saya dan timnya Pak Mujito. Nah, kebetulan kami yang sangat menarik ini pada saat kami melakukan cek fisik ke lokasi untuk klasifikasi yang 10-11 di Provinsi Maluku Utara. Itu yang di Kabupaten Halmahera Timur, itu di KUA Mas. Nah, di KUA itu adanya di lokasi pegunungan yang jauh dari kota. Kebetulan sampai di lokasi itu menjelang maghrib. Nah, nggak tahu gimana karena ya kebetulan timnya kan nggak sendiri ya yang melaksanakan, timnya ada beberapa teman di sana. Kalau ibu sendiri nggak ngalamin, tapi ibu hanya mengikuti bukan cerita ya, karena kita juga mengalami di sana. Yang namanya suasananya itu beda, yang namanya badan itu merinding semua, nggak karu-karuan ya. Kalau kita bilang sih pokoknya suasana mistis banget di situ, dan sampai kepala kawannya bilang, Bu, di sini itu penghuninya hampir sekian persen itu nggak bisa dilihat. Itu yang seperti itu. Kemudian kalau di Provinsi Maluku Utara itu kan hampir semua kabupaten itu harus lewat penyeberangan, lewat laut. Itu buat kami ya sangat berkesan. Apalagi ada teman kami yang takut dengan air, Mas. Takut dengan air itu jadi saya bilang, masa kalah sama perempuan? Ya harus berani lah nyebrang laut. Nah, dengan pengalaman seperti itu alhamdulillah sekarang dia sudah mau ditugaskan ya, yang satuan kerjanya itu nyebrang laut atau istilahnya melalui perjalanan laut gitu. Ada itu. Jadi pengalaman berkesan, menakutkan, tapi hasil endingnya baik. Yang tadinya dia penakut jadi dia berani karena kondisi yang seharusnya dia nggak berani dengan air karena takut. Ini pengalaman tersendiri ya, tapi dengan pengalaman yang sering harus melihat lokasi yang klasifikasi 10-11 tadi, kalau harus benar-benar ke lokasi nih Mas kalau review itu, karena untuk meyakinkan benar nggak penghapusan BUMN ini tidak merugikan keuangan negara. Jadi supaya yakin kita harus turun ke lokasi. Mungkin itu Mas Abrar yang bisa saya sampaikan. Ya Bu, terima kasih banyak Bu atas sharing ilmunya dan juga pengalamannya. Semoga apa yang
yang disampaikan Ibu dari awal sampai akhir tadi bermanfaat buat kita semua di Kementerian Agama. Amin. Dan juga semua audiens yang menonton video kita di YouTube dan media sosial lainnya. Dan jangan lupa para audiens kita silahkan di like, kemudian juga di komen, kemudian di share ke media sosial agar semuanya juga bisa tahu tentang pengelolaan barang milik negara, terutama dalam hal revaluasi barang milik negara. Ya, terima kasih Bu, perbincangan yang sangat menarik dan bermanfaat hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa kembali berbincang untuk membahas kembali tentang pengelolaan barang milik negara gitu Bu. Insyaallah. Ya, terima kasih. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Nur Hidayati, Auditor Madya dari Inspektorat Wilayah 3, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Ya, terakhir Bu, kita tutup acara kita, acara bincang pengawasan ini, dan sampai jumpa di acara bincang pengawasan.